Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab komentar lagi dari akun YouTube yang bernama Muhammad Ilmi ya teman-teman. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Mas, puyuh saya sudah berusia 64 hari sejak saya tetaskan ya. Tapi untuk saat ini belum ada satupun yang bertelur. Kira-kira apa ya penyebabnya? Padahal perawatan semua sudah saya laksanakan dengan benar ya. Saya akan membantu menjawab dengan video ini ya. Ini adalah sebisa saya, nanti mungkin kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Oke, tapi sebelum melanjutkan videonya di BCS dulu ya bos ya, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Kalian yang belum subscribe Dok Loreng, mobilmu akan seperti ini, oke? Ya harus subscribe, kalau tidak subscribe mobilmu akan seperti ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Puyuh dari akun YouTube yang bernama Muhammad Ilmi, ini kemungkinan Mas ini ya, Mas Muhammad Ilmi atau Bapak ya. Usianya sudah 64 hari tapi belum ada satupun yang bertelur, jadi belum mengeluarkan telur sama sekali bos. Usia 64 hari nah, padahal dia menetaskan sendiri, dirawat katanya sudah benar, pakannya juga tidak ditakar, kan itu komentarnya di bawah saya balas itu, pakannya juga tidak ditakar, dilos, tapi usianya dari menetas itu sudah 64 hari tapi belum keluar satu telur pun. Nah, ya ini ada beberapa kemungkinan bos ya, ada beberapa kemungkinan. Jadi mungkin salah satunya bisa dipraktekkan atau bisa dicoba ya. Jadi menurut saya itu kalau puyuh sudah usia 64 hari ya tapi kok belum sama sekali mengeluarkan telur ya, belum mengeluarkan telur sama sekali, itu tidak normal bos ya. Karena kalau puyuh sudah usia 64 hari dan itu apalagi dia memeliharanya dari sejak menetas ya, artinya dari usia 0 hari ya. Padahal kalau kita pelihara puyuh dari usia 0 hari itu yang saya alami dulu, kalau saya beli bibit usia 0 hari itu ya, itu usia 38 hari itu sudah menetas, sudah bertelur bos, sudah bertelur. Jadi kalau kita pelihara puyuh dari 0 hari dengan pemeliharaan yang maksimal itu sudah ada yang bertelur usia 38 hari. Beda dengan kalau kita membeli bibit yang sudah siap telur atau sudah usia 3 minggu, itu beda lagi karena penyesuaian dengan lingkungan, kemudian untuk pembentukan badan, pembentukan berat badan, baru dia kalau sudah siap akan bertelur. Tapi ini kasusnya adalah dia sudah memelihara puyuh tersebut sejak menetas karena menetaskan sendiri ya. Kemungkinan yang pertama, kok sampai usia 64 hari kok belum ada yang bertelur, kemungkinan yang pertama itu adalah puyuhnya semuanya jantan ya, semuanya jantan puyuhnya, karena pakan di los ya, pakan di los, tidak ditakar, semuanya sudah dilakukan dengan baik. Jadi untuk kondisi makan minum dia tidak pernah telat ya. Tapi usia 64 hari kenapa belum mengeluarkan telur satu pun? Nah, itu tekor toh bos ya. Peternak sudah apa dino ngopeni terus urung no ndowe satu butir pun ayo gulung tikar kabeh kan ya. Itu kemungkinan yang pertama adalah puyuhnya jantan. Nek jantan mbok openi nganti bulan ya, nanti bertahun-tahun ya tidak akan mengeluarkan telur. Itu kemungkinan yang pertama ya. Kemudian kemungkinan yang kedua setelah jantan itu kemungkinan pakannya bos, pakai pakan apa ya, kesalahan pada pakan. Harusnya setelah usia 30 hari
0 sampai 30 hari kita pakai pakan pembesaran. Pakan pembesaran ini bisa kita pakai untuk pakan khusus puyuh, untuk pembesaran juga ada. Kemudian untuk pakan pembesaran anakan ayam ini juga bisa. Kemudian setelah 30 hari kita bisa mengoplosnya, mencampurnya sedikit demi sedikit 1:3 dengan menggunakan pakan layer. Artinya pakan yang seperti saya gunakan ini untuk pakan puyuh petelur, khusus puyuh petelur ya. Tapi kalaupun tidak pakai pakan puyuh petelur, walaupun usianya sudah 64 hari ya, 64 hari itu raketang siji kudune ngendok bos kuwi ya. Walaupun masih pakai pembesaran terus, belum kita campur dengan menggunakan pakan petelur, puyuh itu kalau sudah masanya bertelur dia akan bertelur sendiri kok. Tapi ini kan aneh kasusnya, sudah 64 hari pemeliharaan dari menetaskan sendiri 0 hari, tapi kok belum ada yang bertelur satupun ya. Jadi kemungkinan yang pertama tadi ada puyuhnya jantan, kemudian puyuh yang kedua adalah ada kesalahan pakan ataupun pencampuran pakan yang tidak maksimal sehingga dia tidak bisa memproduksi telur dengan optimal ya. Walaupun tidak optimal tapi harusnya 1-2 itu sudah ada yang bertelur. Ini belas sih bos ya, aku mah bingung juga ya. Kemudian yang ketiga adalah pada kandangnya bos. Mungkin ada kandangnya dia tidak nyaman pada kandangnya juga bisa. Kemungkinan kandangnya panas, pengap, kemudian pernah telat minum, telat makan, ataupun kandangnya itu telur kotorannya itu tidak sering-sering dibersihkan, jadi amoniaknya naik ya, dia tidak nyaman di kandang, itu juga bisa menyebabkan puyuh terlambat bertelur kalau seperti itu. Tapi kalau sudah usia 64 hari harusnya sudah ada yang bertelur, orang ketang siji bos. Makanya untuk teman-teman yang lain, para senior yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia puyuh, silahkan dibantu ini. Nah, ini pertanyaan ini saya baru menemui kasus seperti ini bos. Saya selama bertelak puyuh ya, metesno dhewe ngantek umur swidak 4 dino burung ono sing ndok blas ya ya. Apapun kesalahannya, apapun kondisinya, kalau puyuh sudah berusia 64 hari harusnya tidak perlu maksimal telurnya ya, 1 ekor pun itu harusnya ada yang bertelur. Tapi ini kok belas rangendok ya bos. Nah, saya lupa tanya itu untuk populasi puyuhnya berapa bos ya, untuk Mas Muhammad Ilmi ini populasi puyuhnya ada berapa ini ya, kok sampai satu pun belum bertelur itu loh ya. Nah, sundasku mumet bos malam ini. Mosok swidak dino rong metu ndoke blas iki jalan dah. Nah, ini misal puyuhnya itu jumlahnya ribuan, kayak benjut makan terus ya. Tapi kalau menurut saya itu jantan bos ya, jantan itu. Apa dia kebalik ya dalam menentukan warnanya ya? Kemungkinan kebalik ya. Biasanya kan kalau persilangan dari jantannya hitam, betinanya coklat ya, betinanya coklat itu kan kebalikan dengan jantan coklat betina hitam hasilnya ya. Kalau untuk yang di peternakan puyuh ini, puyuh yang biasa dijual untuk puyuh petelur, itu kan indukannya jantan coklat betina hitam, jantan coklat betina hitam. Jadi dia menghasilkan 50% betina coklat dan 50% betina jantan hitam ya, jantan hitam. Nah, 50% dia persentasenya juga tidak 50% persis lah ya, tapi kira-kira juga seperti itu. Tidak harus 50 enggak 100 ya 50 enggak seperti itu. Itu teorinya, tapi prakteknya ada yang 60 jantan 40 betina. Nah, kebanyakan jantannya biasanya terus. Nah, itu ya. Jadi yang coklat itu adalah yang betina, yang coklat adalah yang betina ya, seperti yang ini. Kalau itu indukannya jantan coklat betina hitam, berarti yang coklat itu adalah betina ya. Tapi kalau indukannya kebalikannya, itu indukannya adalah jantan hitam betina coklat, jantan hitam betina coklat, nah itu tidak bisa bos.
kebalikan terus jantan hitam, jantannya nanti yang coklat, betinanya yang hitam. Tidak bisa. Kalau indukannya jantan hitam, betina coklat, itu nanti akan menghasilkan 25% betina hitam, 25% betina coklat, 25% jantan hitam, dan 25% betina hitam. Nah, itu bingung kan malahan kalau seperti itu. Jadi belum bisa menentukan jenis kelaminnya kalau indukannya masih jantan hitam, betina coklat. Untuk cara menentukan jenis kelamin membuat indukan ada di video saya yang sebelumnya, itu sudah saya upload sekitar 1 tahun yang lalu bos ya. Jadi kemungkinan yang pertama tadi adalah yang bisa saya bantu itu adalah itu kemungkinan puyuhnya jantan, malahan kebalik, yang hitam, yang betina malah dibuang, tapi yang jantannya malah dipelihara. Bisa kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada kandangnya ataupun pakannya, suhunya kandang, kondisi kandang dan pakan ya. Kemudian yang ketiga adalah indukannya, saya yang belum tahu. Indukannya itu kalau menginginkan betina coklat seperti ini, itu harus jantan coklat, betina hitam. Kita silangkan ya. Itu semoga bisa membantu ini ya jawaban saya. Mohon maaf kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar bos ya. Peternak sing tua-tua ya lo. Itu apik bos. Udah bos ya. Semoga bisa membantu. Kalaupun ada saya kesalahan dalam menjawab, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada saling menyalahkan. Kita semua di sini berbagi. Sukses terus buat teman-teman yang masih peternak puyuh. Semoga selalu diberi kesehatan, barokah untuk keluarga, bermanfaat untuk orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.